Kembali ke ilmu untuk mendapatkan hidayah, Uma. Sebenarnya apa sih tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa itu adalah hidayah? Atau dalam arti bagaimana sih tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah? Baik, terima kasih Mbak Zeda. Ada beberapa ciri-ciri orang yang ketika kita bisa tahu bahwa dia mendapatkan hidayah, atau kita bisa tahu, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita jadi mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Nggak sembarang orang loh merasa mudah dan nikmat dalam beribadah, tidak sembarang orang. Banyak orang yang disibukkan dengan duniawi, ya, dengan harta sampai lupa beribadah pada Allah. Betul. Bahkan mohon izin, ini karena bulan suci Ramadan, ada juga orang-orang yang puasa karena teman-teman sekitarnya puasa tapi nggak sholat. Ada kan seperti itu. Betul. Jadi ternyata hidayah itu teman-teman sekalian, ciri-cirinya adalah mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-5 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kata Allah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi mudah kita beribadah adalah tanda bahwa kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, tanda kita dapat hidayah adalah ketika kita mendengar nama Allah, atau kita berzikir, atau kadang-kadang kita baca Quran, hati kita bergetar. Masya Allah, Masya Allah. Pernah nggak seperti itu? Itu saya merasakan perubahan yang luar biasa sebelum saya hijrah. Dulu nggak ada rasakan sama sekali. Saya kalau lagi sholat biasa aja, kayak rutinitas gerakan biasa aja. Kalau lagi dengar ayat-ayat suci Al-Quran biasa aja. Tapi setelah hijrah, Masya Allah, itu air mata menetes sedikit demi sedikit pada saat mendengar kata Allah saja. Allah itu sudah tersentuh hati kita. Insya Allah. Betul. Jadi ciri kita dapat hidayah yang kedua adalah bergetar mendengarkan nama Allah, sebagaimana dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang bila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, bahkan sampai merinding pernah ya. Apalagi kalau ada pujian-pujian tentang Allah, membaca lantunan ayat suci Al-Quran, Masya Allah. Ada terasa di dada kita, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah kuatlah keimanan kita. Masya Allah. Jadi ciri dapat hidayah itu adalah sensitif kita, semakin hari semakin sensitif. Sensitifnya bukan karena dilukai manusia, bukan karena ujian manusia dunia, tapi karena mendengar ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Allah itu menangis, Masya Allah. Masya Allah. Dan ciri orang-orang dapat hidayah berikutnya, dia istiqamah. Contoh, Mbak Zeda dapat hidayah dari Allah, dapat bimbingan dari Allah untuk menutup kerudung, Masya Allah. Dan seterusnya istiqamah. Masya Allah. Itu dapat hidayah, dapat bimbingan dari Allah. Yang luar biasa ya. Betul ya, seperti yang dibilang Uma tadi, bahwa hidayah itu tidak hanya satu kali seumur hidup datang selesai, tapi hidayah itu kita haus hidayah setiap detik, setiap hembusan nafas kita itu membutuhkan hidayah. Ya? Jadi ciri-ciri yang ketiga tadi adalah istiqamah dalam kebaikan-kebaikan atau dalam amal-amal soleh tersebut. Dan istiqamah ini yang sulit, Uma. Iya, betul. Kita kadang mudah meraih sesuatu, tapi yang lebih sulit adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan apa yang kita dapatkan. Salah satunya dengan hidayah. Kita mungkin lebih mudah ya meminta hidayah pada Allah, beristighfar, walaupun sebenarnya itu tidak mudah juga, tapi akan lebih sulit jika kita bertahan dalam keadaan mempertahankan hidayah itu. Istiqomah itu jauh lebih sulit, karena saya merasakan itu ujian dan hantamannya luar biasa. Pasti teman-teman sekalian. Kita lihat ya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi itu banyak sekali yang ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ingin tahu betul nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah ingin tahu, teman-teman lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Apakah kamu mengaku kamu beriman sementara kamu tidak diuji? Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang dapat hidayah, dan Allah uji dengan banyak hal untuk membuktikan betul-betul dia mendapatkan hidayah Allah dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah ambil hartanya, kadang-kadang Allah ambil keluarganya, kadang-kadang Allah ambil kesehatannya, supaya dia tetap terus bertahan, karena Allah hanya ingin lihat dia dapat hidayah dan apakah dia bertahan. Kalau dapat hidayah mungkin banyak orang dapat hidayah mungkin, tapi untuk istiqamah, bahkan Rasul kan selalu doa istiqamah setiap harinya, bahkan dalam sholat selalu kita doa istiqamah. Tidak mudah. Masya Allah. Seperti itu. Saya jadi ingat ada beberapa ayat suci Al-Quran di situ yang intinya apakah dengan kamu mengaku beriman, lantas kamu akan dibiarkan, tidak diuji? Allah akan menguji mereka yang sudah mendapatkan hidayah, tidak serta-merta selesai. Ya, tapi Allah akan memberikan ujian dan hantaman yang luar biasa di situ untuk bisa mempertahankan hidayah itu atau tidak. Betul. Gitu, ya. Dan berikutnya teman-teman sekalian, ini juga pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah sekalipun kita memandang rendah para pendosa di luar sana yang mungkin saja Allah berikan hidayah kepada dia dan dia jauh lebih istiqamah sampai akhir hidupnya dibanding dengan kita. Betul. Kadang-kadang kita anggap, oh saya
saya ini sudah berhijab, saya sudah belajar agama, sudah belajar Quran, saya lebih baik daripada dia. Belum tentu. Belum tentu, karena syaitan itu sangat cepat dalam menggoda manusia. Bisa saja kita yang menganggap diri kita suci matinya su'ul khatimah atau mati dalam keadaan buruk. Bisa saja orang yang kita lihat, oh dia buruk, dia penuh maksiat, kita nggak tahu teman-teman sekalian. Tiba-tiba dia menjemput hidayah Allah, dia berubah dan dia mati dalam keadaan baik. Insya Allah. Jadi pendosa yang mau bertobat itu sejatinya lebih mulia daripada ahli ibadah yang sombong. Apapun yang telah kita lakukan teman-teman sekalian, jemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu ya. Jangan menunggu. Harus dijemput dengan beberapa ikhtiar itu tadi. Kita lihat bagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Saya akan bacakan bagaimana beliau itu mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an. Jadi kadang-kadang kita dapat hidayah lewat seseorang, lewat ilmu yang kita pelajari, lewat peristiwa yang kita alami, terlalu pedih mungkin dalam kehidupan kita. Dan satu lagi nih Uma, dengan menyaksikan program dakwah catatan Uma, ini bisa jadi salah satu jalan untuk mendapatkan hidayah Allah ya Uma ya. Amin, mudah-mudahan. Dan bisa juga orang-orang itu berubah teman-teman sekalian ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Dulu di masa jahiliyah beliau itu punya tubuh yang tinggi besar, suka bergulat dan pasti selalu menang. Ditakuti oleh banyak orang. Sayyidina Umar bin Khattab punya bayi perempuan dikubur hidup-hidup, luar biasa di zaman dahulunya. Kemudian tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, mau bunuh Nabi. Gara-gara Muhammad ini semua orang saling berpecah satu sama lain, negeri Mekah ini menjadi berantakan dan sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memegang pedang dan hendak menuju ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian ada beberapa teman menghentikan langkahnya Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan, jangan dulu pergi ke rumahnya Rasulullah, pergi dulu ke rumah saudara perempuanmu, dia telah memeluk Islam. Datang saja ke sana. Maka Sayyidina Umar bin Khattab marah, adiknya sendiri kok malah memeluk Islam, adiknya sendiri kok malah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika sampai di rumah adiknya dipukul oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu. Lalu singkatnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, coba bacakan apa yang engkau yakini itu. Maka adiknya membaca surah Thaha. Saya bacakan, ini surah atau ayat yang menggetarkan hati Umar bin Khattab yang seketika membuat beliau mendapatkan hidayah. Masya Allah. Apa ayatnya? Dalam surah Thaha ayat 1-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sadaqallahul azim. Surah ini, ayat ini menggetarkan hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Perhatikan makna dari surah Thaha ini. Thaha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah yang memiliki nama-nama terbaik. Dalam surah ini ternyata seorang Sayyidina Umar bin Khattab yang sangat keras mampu tersungkur, terduduk, bergetar badannya ketika sang adik membacakan ayat ini. Masya Allah. Lalu langsung saja Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke kediamannya Rasulullah SAW pada saat itu, atau kalau saya tidak salah di rumah sahabat Rasul lainnya, dan langsung menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Dan sejak hari itu Sayyidina Umar bin Khattab berkomitmen untuk menjadi seorang Muslim yang baik, istiqamah. Berkat Sayyidina Umar bin Khattab, Islam semakin meluas kepada tempat-tempat lainnya. Islam semakin kuat dan Islam semakin disegani. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tauladan sahabat Rasulullah Umar bin Khattab adalah hidayah itu bisa Allah berikan dengan berbagai cara. Ya. Mungkin Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dengan cara seperti itu. Tapi mungkin manusia lain berbeda. Belum tentu terketuk hatinya pada saat mendengarkan ayat suci yang sama, ya. Karena setiap manusia Allah berikan hidayah dengan cara yang berbeda-beda. Ya, contoh nih sahabat Umayyah, kita kayak nonton program catatan Ummah tentang hidayah. Insya Allah bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah untuk memberikan kita hidayah, termasuk saya pribadi, ya. Bagaimana kita menggunakan media sosial kita, ya, sebagai seorang manusia yang bijak, ya. Apakah kita memfollow sesuatu yang tidak bermanfaat, atau kita memfollow akun yang mungkin berisi tentang firman Allah, ayat suci
Masya Allah, tentang hadis, kisah-kisah tauladan yang bisa menimbulkan akhlak yang mulia, itu bisa jadi hidayah ya dalam kehidupan kita di luar sana. Kita itu ringan sekali, tapi berat ya. Benar. Kita bertekad pada diri kita, teman-teman sekalian, untuk kita ini menjadi asbab hidayah untuk orang lain. Betul. Harus jadi dalam diri seorang mukmin. Bukankah kita selalu mendengar ayat ini, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang punya tugas ngajak orang lain pada kebaikan, mencegah orang lain pada kemungkaran. Betul. Jadi tekadkan pada diri kita, ya Allah, saya ini mau jadi sumber kebaikan untuk orang lain, sumber inspirasi orang lain. Orang lain kalau lihat saya akan menuju kepada ketaatan. Tekadkan pada diri kita, punya tekad seperti itu. Ya nggak semua orang punya kemampuan atau keinginan seperti itu. Masya Allah. Atau rezeki seperti itu. Masya Allah. Satu lagi nih Uma, kita bersyukur ya, kita sudah diberikan hidayah oleh Allah sebagai wanita, bisa menutup aurat ya, dan kita berharap semoga Allah memberikan hidayah ini terus menerus sampai ajal menjemput kita bisa menutup aurat. Pertanyaannya Uma, jika ada salah satu atau beberapa anggota keluarga kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, hidayah aurat misalnya, menutup aurat dengan hijab yang syar'i, bagaimana caranya Uma? Karena kita sebagai manusia kan tidak punya kuasa memberikan hidayah ke manusia. Tidak bisa kita memaksa adik, ibu atau saudara kita, kamu harus berhijab. Ini kewajiban, itu adalah kuasa Allah. Bagaimana caranya Uma agar kita bisa berikhtiar salah satu keluarga kita mendapatkan hidayah? Pertama, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan sebelum kita menuju kepada orang lain, kepada diri kita terlebih dahulu dengan cara bersyukur kepada Allah karena engkau orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan engkau tidak ingin agar nikmat iman dan nikmat Islam itu engkau rasakan sendirian. Engkau ingin agar nikmat itu juga dirasakan oleh orang-orang yang engkau cintai. Siapa itu? Mungkin saudara-saudara perempuanmu kalau tadi perkara tentang jilbab. Engkau ingin agar kebaikan Allah ini, hidup yang tenang, hidup yang tentram ini dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Maka tugas dari kita semua adalah dakwah. Makanya hidayah itu tidak bisa dilepaskan dari dakwah dari orang-orang soleh, orang-orang yang mencintai saudara-saudaranya. Dakwah itu nanti pembahasannya sangat panjang, tapi intinya adalah kita tergerak hati kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai.